Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Darmana, NIM 310125023966. Jadi saya akan menjelaskan tentang proyek akhir AI sebagai pengganti tugas UAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang melatih jaringan syarat dengan backdrop propagation untuk melakukan pembelajaran terhadap data kebangkrutan perusahaan. Di sini data awal adalah yang saya sendiri, kemudian yang diambil untuk sebagai multiplier adalah 4 digit yang terakhir, yaitu 3966. Dan data learningnya 1.0, learning rate 0,0.01, kemudian konstanta 2,7182883. Untuk perintah tugas, semua data training, kemudian bobot input ke hidden, semua dikalikan 0,4 digit min terakhir. Sehingga didapat data training yang baru adalah sebagai berikut. Kemudian ini bobot input yang sebelumnya dari data awal, kemudian dikalikan dengan multiplier atau 0,4 digit yang terakhir diperoleh sebagai berikut. Kemudian ini adalah perhitungan awal, yaitu pada epoch 1 data 1 operasi pada hidden layer. Di sini diketahui V01 adalah sebagai berikut sampai dengan V04, kemudian V11 sampai dengan V14, kemudian V21 sampai dengan V24, kemudian X1 dan X2-nya. Kemudian yang pertama dicari adalah Z in I. Di sini rumus Z in I yaitu Z in I sama dengan V0I plus dalam kurung V1I kali X1 plus V2I kali X2 dalam kurung. Kemudian perhitungannya dilakukan sebagai berikut. V0I yaitu ini. Kemudian dalam kurung V1I atau 0,3799229 kali X1 yaitu 0,356940 ditambah dalam kurung V21 yaitu 0,077813 kali X2 atau 0,1586440. Kemudian hasilnya diperoleh 0,444998. Kemudian untuk Z in 2 dan seterusnya perhitungannya sama, tinggal mensubstitusikan dari V02, V03, V04, V12, V13, V14, V22, V23, V24 dengan X1 dan X2 sampai dengan ketemu Z in 4. Kemudian mengaktifkan Z atau sigmoid Z. Di sini rumusnya ZI sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z in I. Diketahui Z in 1 sampai dengan Z in 4 yang kita cari sebelumnya tadi. Kemudian
kemudian dimasukkan ke dalam rumus tadi. Saya ambil contoh untuk Y1. Y1 sama dengan 1/1 plus E, yaitu 2,7182883 pangkat Y in I. Sebelum saya tambahkan, Y in I di sini tadi, angka yang kita bawa di slide ini, untuk Y in I1 0,444998, kemudian sama dengan 1/0,609450, sehingga diperoleh Z1 0,609449. Kemudian untuk Z2 sampai dengan Z4, sama perlakuannya, yaitu memasukkan data learning, kemudian dipangkatkan dengan Z-in 2, min Z-in 2 sampai dengan Z-in 4, sehingga diperoleh seperti Z1 tadi. Kemudian selanjutnya yaitu operasi pada output layar. Di sini dilakukan yaitu perkalian linear combiner. Rumus sendiri dari perkalian linear combiner atau Y-in, yaitu Y-in sama dengan W0 plus dalam kurung W1 kali Y1 dalam kurung ditambah W2 kali Y2 dalam kurung ditambah dalam kurung W3 kali Y3 dalam kurung tutup, kemudian plus W4 kali Y4. Kemudian ini nilai Y1 sampai dengan Y4, W0 sampai dengan W4, substitusikan ke rumus tadi, sehingga diperoleh nilai Y-in adalah 0,817902. Kemudian cara pengaktifan Y atau sigmoid Y, yaitu diketahui Y-in tadi yang kita hitung sebelumnya 0,817902, kemudian data learning atau E sama dengan 2,718281813. Rumusnya yaitu Y sama dengan 1/1 plus E pangkat min Y-in, kemudian dimasukkan angka tadi yaitu Y sama dengan 1/1 plus 2,718281813 pangkat min 0,817902 sama dengan 1/1 plus 0,441355 sama dengan 1/1,441355, sehingga diperoleh Y yaitu 0,693791. Kemudian kita mencari error, yaitu rumus error sama dengan P min Y. P ini adalah target yang pada data 1 tadi adalah nilainya 1. Sehingga error sama dengan 1 min 0,693791 sama dengan 0,306209. Kemudian error pangkat 2 atau MSE. MSE di sini adalah mean square error, yaitu metrik evaluasi dalam statistik dan machine learning untuk mengukur seberapa jauh tebakan atau prediksi dari model data yang sebenarnya.
Di sini dari nilai error tadi dipangkatkan sehingga hasilnya sama dengan 0,093764. Kemudian rumus delta ini seperti huruf S, yang banget seperti huruf S, yaitu rumus delta sendiri adalah delta sama dengan dalam kurung T min Y kali dalam kurung 1/1 plus E min Y in kali dalam kurung 1 min dalam kurung 1/1 plus E pangkat min Y in, atau bisa disederhanakan yaitu delta sama dengan T min Y kali Y kali 1 min Y. Diketahui target pada data satu lagi adalah 1. Nilai Y tadi yang kita hitung sebelumnya tadi 0,693791. Kita substitusikan pada rumus tadi sehingga hasilnya adalah 0,065053. Kemudian di sini kita akan mencari update bobot dari hidden. Rumusnya adalah rumus dari delta WI sama dengan A kali delta kali ZI. Kemudian di sini dapat dilihat nilai A sama dengan 1,0, kemudian delta sama dengan 0,065053 yang kita hitung sebelumnya tadi. Untuk Z sendiri tadi yang kita cari sini Z1 sampai dengan Z4. Ini kita cari delta W1 sampai dengan W0. Ambil contoh delta W1 sama dengan 1,0 kali 0,065053 kali Z1 yaitu 0,609449 sehingga diperoleh hasil 0,039646. Ini dimasukkan sampai dengan delta W0 untuk nilai Z1 mengikuti film, saya lupa memasukkan di atas. Kemudian di sini kita mencari delta in I, yaitu delta in 1 sampai dengan delta in 4. Rumusnya adalah delta in I sama dengan delta kali WI. W sini W1 sampai dengan W4 yang dimaksud. Kemudian diketahui W1 sampai W4 nilainya sebagai berikut. Delta sama dengan 0,065053 yang kita hitung tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Delta in 1 sama dengan 0,065053 kali nilai W1 yaitu 0,090425 diperoleh nilainya adalah 0,005582. Ini dilanjutkan perhitungan sampai dengan delta in 4. Caranya sama, tinggal mensubstitusikan nilai delta, kemudian W2 sama dengan W4. Yang selanjutnya itu rumus delta I. Delta I sama dengan delta I, delta in I
kali dalam kurung 1/1 plus E pangkat min Z in kali dalam kurung 1 min dalam kurung 1/1 plus E pangkat min Z in. Atau bisa disederhanakan yaitu delta I sama dengan delta in I kali ZI kali dalam kurung 1 min ZI. Ini diketahui S in S in 1 sampai dengan S in 4 yang kita hitung sebelumnya tadi. Kemudian Z1 sampai dengan Z4 kita substitusikan ke dalam rumus sehingga didapat delta 1 adalah sebagai berikut sampai dengan delta 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah update bobot input atau mencari bobot input baru. Diketahui WI atau WI baru hal ini yaitu WI baru sama dengan WI plus delta WI. Delta WI yang kita cari tadi masukkan ke sini. Kemudian W0, nilai W0 sampai dengan W4 kita substitusikan ke dalam rumus. W0 sama dengan WI atau WI atau W0 awal tadi yaitu nilainya 0,376968. Kemudian ditambah delta W0 tadi yaitu 0,065053. Kemudian diperoleh nilai 0,442021. Dilanjutkan sampai dengan dari W1 sampai dengan W4. Ini diperoleh W0 sampai dengan W4 yang baru nilainya sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari delta V1I dengan rumus delta V1I sama dengan A kali delta kali X1. Di sini nilai A yaitu 1,0, X1-nya yaitu 0,356940. Kemudian delta 1 sama dengan 0,001400 sampai dengan delta 4 yang telah kita hitung sebelumnya tadi. Kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Delta V11 sama dengan 1 kali delta 1 yaitu 0,001400 kali X1 sehingga didapat angka 0,000500. Kemudian diteruskan sampai dengan delta V14. Dan di sini kita dapat menghitung V1I yang baru, yaitu dengan rumus sama seperti mencari W tadi. Di sini bedanya cuma di sini mencari V. Dan rumusnya adalah V1I baru sama dengan V1I atau V1I yang lama tadi plus delta V1I. Dan di sini dapat dilihat delta V11 nilainya sebagai berikut sampai dengan delta V14 yang kita hitung sebelumnya tadi. Kemudian V11 atau V11 sampai dengan V14 ini adalah nilai awalnya yang dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapat V11 sama dengan 0,379229. Ini nilai V11 awal tadi ditambahkan dengan delta V11
satu-satu yang kita hitung sebelumnya tadi, sehingga didapat delta V11 yang baru yaitu 0,379729. Diteruskan sampai dengan V14, kemudian didapat delta V11 sampai dengan V14 yang baru. Kemudian di sini kita mencari, ini seharusnya V, V2I, salah, salah, salah ketik. Dan delta V2I, rumusnya delta V2I sama dengan alfa kali delta kali A, maaf, delta V2I sama dengan A kali delta kali X2. Kemudian diketahui A sama dengan 1,0, kemudian X2 sama dengan 0,158640, kemudian delta 1 sampai dengan delta 4. Ketahui tadi perhitungan sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, sehingga dapat delta V21 sama dengan 1,0 kali delta 1 yaitu 0,00140 dikali X2 yaitu nilainya 0,158640, sehingga diperoleh delta V21 adalah 0,000222. Substitusikan untuk delta V22 sampai dengan V24 seperti delta V21 tadi. Dan kita dari delta V21, delta V2 ini kita dapat menghitung delta V2I yang baru, yaitu dengan rumus misalnya ketik delta V2I baru sama dengan V2I, jadi V2I lama plus delta V2I. Ketahui V21 sebagai berikut, sampai dengan V24. Kemudian delta V21 yang kita hitung sebelumnya tadi disubstitusikan ke dalam rumus, sehingga didapat delta V21 yang baru yaitu delta V, sehingga didapat V21 yang baru sama dengan adalah 0,078035. Rumus dari rumus ini tadi, V21 lama ditambah dengan delta V21 yang kita hitung sebelumnya. Yang sama dengan V24, caranya sama. Kemudian yang terakhir menghitung delta V0I, yaitu delta V01 sampai dengan V04 tadi. Delta V0I sama dengan A kali delta. Di sini A-nya 1,0, kemudian delta 1 sampai dengan delta 4. Kemudian rumusnya dimasukkan, kemudian nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, yaitu delta V01 sama dengan 1 kali delta 1 0,001400, sehingga diperoleh delta V01 sama dengan 0,001400. Diteruskan sampai dengan delta V04, caranya sama. Kemudian ya, sehingga diperoleh delta V0I yang baru, yaitu maaf, sehingga diperoleh V0I yang baru, yaitu V01 sampai dengan V04 yang baru, dengan rumus V0I baru sama dengan V0I lama
ditambah delta V0I. Sini V01 sampai dengan V04 ketahui, atau V01 sampai dengan V04 lama, kemudian delta V01 yang kita hitung sebelumnya tadi, masukkan ke dalam rumus, sehingga V01 sama dengan 0,297291 ditambah dengan delta V01 yang kita hitung sebelumnya, yaitu 0,001400, sehingga diperoleh V01 sama dengan 0,298691. Dilanjutkan sampai dengan V04, caranya sama. Kemudian diperoleh V1I, V2I, V0I, dan WI baru yang kita hitung tadi. Sebagai berikut. Mohon maaf, kebetulan setelah saya baca atau saya lihat di YouTube itu untuk perhitungan W sepertinya terlewat yang dari materi Bapak. Kemudian ini nilai yang telah kita hitung tadi. Kemudian dari yang kita lakukan tadi, yaitu dari bobot baru tadi, lalu dapat dilanjutkan ke epoch 1 data 2 dengan cara yang sama, sampai kemudian didapat target error atau 0,01 pada multiplier 399 atau 4 digit ini saya. Tadi target error dapat dicapai dengan 1054 epoch. Ini dapat dibuktikan dengan melakukan perhitungan menggunakan aplikasi yang telah saya buat dengan bahasa pemrograman P sebagai berikut. Ini screenshot aplikasinya. Dan terima kasih. Di sini akan saya demokan untuk aplikasinya. Di sini nilai ini sudah sesuai. Ini saya coba 1100. Ini untuk target error. Kemudian konstanta tadi atau E. Kemudian learning rate 1. Ini untuk data tadi X1, X2, dan target. Dan kita langsung jalankan. Di sini dapat dilihat untuk target error atau MSE terpenuhi setelah epoch yang ke 1054. Itu nilai rata-rata MSE terakhir, yaitu tidak sampai dengan 0,01, di sini 0,009980. Untuk lognya secara lengkap dapat dicetak di bagian cetak log ke PDF. Terima kasih. Memang ini dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan lambang, dan sebagainya, sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.